Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selesai makan, mereka semua langsung duduk di meja makan. Pelayan mengantarkan minuman dan makanan kecil. Daniel duduk di dekat sang mama. Entah kenapa dia hari ini ingin selalu di dekat sang mama. Oh iya nak, mama bisa lihat foto perempuan yang sudah bikin anak mama takluk dan membuatmu jadi berubah pikiran dari yang enggan menikah sekarang malah minta dinikahkan. Hehehe, goda sama mama sambil memandang sang putra penuh arti. Bentar mah, Daniel kayaknya simpan fotonya di ponsel, ucap Daniel sambil membuka ponselnya. Ini mah, gimana menurut mama? Tanya Daniel kemudian dan menunjukkan foto Nisa yang sempat diambilnya saat mereka liburan kemarin. Wanita dengan senyuman manis dan pakaian sederhana, namun memiliki wajah yang cantik dan mempesona. Wah, anak mama ternyata pintar cari calon istri. Meski dibalut pakaian sederhana, tapi tetap saja wajah cantiknya tidak bisa disembunyikan. Ini Pak, lihat, puji mama sambil menunjukkan foto Nisa pada sang suami. Daniel hanya tersenyum mendengar ucapan sang mama. Dia bersyukur karena mama menyukai Nisa. Meskipun baru melihat fotonya saja, papa pun tersenyum seolah juga setuju dengan pendapat mama. Kamu pintar nak, meskipun dia bukan dari kalangan seperti kita, namun jika dipoles sedikit, pasti akan sama kelasnya dengan kita, ucap papa sambil tersenyum. Namun mama mendelikan matanya. Tidak suka akan perkataan sang suami yang masih membahas kelas manusia. Maksud papa apa? Kenapa jadi membahas kelas segala? Daniel gak pernah memandang orang dari kelas atau levelnya pak. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Buat Daniel, Nisa sudah punya segalanya dan Daniel tidak butuh yang lainnya. Hanya dia bersama Daniel itu sudah cukup, tegas Daniel. Iya nak, maafin papa. Papa gak bermaksud berkata begitu, papa hanya asal berkomentar. Maafin papa ya Daniel, ucap papa yang menjadi salah tingkah, apalagi melihat mata sang istri seolah hendak marah padanya. Oh iya, jadi kapan kita akan ke sana nak, biar mama bisa mempersiapkan semuanya dari sekarang, ucap mama mengalihkan obrolan. Menurut mama, kapan waktu yang pas, Daniel akan nurut saja, asal mama kasih tahu waktunya. Nanti Daniel kabarin mereka, biar mereka bisa bersiap, jawab Daniel menanyakan pendapat sang mama. Bagaimana kalau minggu ini? Jadi mama bisa mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa ke sana. Tapi mama maunya itu sekalian acara lamaran. Kamu bisa kan bantu mereka buat mempersiapkan semuanya. Jangan sampai mereka sibuk sendirian. Kamu harus bantu mempersiapkan acaranya. Bila perlu kamu sewa WO-nya ya nak, saut mama menyarankan. Iya dan mah, Daniel yakin saat mama bertemu Nisa, mama akan menyukainya. Bahkan jika lusa, Daniel ajak dia makan malam di sini, biar mama bisa kenal sama dia. Dia wanita yang menyenangkan. Meskipun hampir mengalami hal buruk, dia dengan cepat bisa bangkit dan tersenyum kembali. Daniel suka karena dia tidak harus terpuruk terlalu lama. Jelas Daniel menggambarkan sosok Nisa. Maksud kamu mengalami hal buruk apa tuh nak? Apa ada orang yang hendak melakukan hal jahat padanya? Tanya mama penasaran. Benar mah, beberapa hari lalu Daniel pernah cerita masalah Guntur kan, yang jadi pewaris Adipura. Yang papa kasih saran itu loh. Nah, si Guntur ternyata dendam sama dia dan menculiknya serta hampir saja merampas kehormatannya. Untung saja Daniel bisa cepat menyelamatkannya dan dia sekarang udah baik-baik saja. Semoga keluarga Adipura tidak berbuat macam-macam pada dia lagi. Kalau tidak, Daniel akan hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, jawab Daniel menjelaskan semuanya. Daniel tidak ingin ada yang ditutup-tutupi. Berengek, jadi beneran si Guntur berbuat nekat ya? Apa papa perlu turun tangan? Mereka mau macam-macam sama keluarga Kim. Geram papa meski belum setuju 100%, tapi saat ada keluarganya terusik, papa paling tidak suka. Udah pak, nggak usah, Daniel sudah kasih dia pelajaran yang akan dia sesali seumur hidup. Itu kenapa Daniel begitu ingin melindunginya. Nasib malah yang menimpanya membuat simpati dan perasaan Daniel padanya semakin besar, terang Daniel.
Anak mama, sekarang kamu bahkan ingin melindungi seseorang. Mama senang kamu berubah. Mama yakin si Nisa itu akan membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Ucap mama bangga. Benar mah, Nisa mengajarkan Daniel banyak hal. Dia juga gadis baik yang selalu ingat Tuhan. Tidak seperti si Erika yang hampir saja membuat Daniel difitnah. Ujar Daniel memuji membanggakan Nisa. Maksud kamu apa? Erika mantan kamu itu. Dia melakukan apa sampai membuatmu hampir difitnah? Tanya mama penasaran. Dia bilang dia punya anak dari Daniel, tapi semua sudah Daniel bereskan mah. Dia nggak akan bisa fitnah Daniel lagi. Bahkan Daniel sudah melakukan tes DNA agar dia nggak bisa ngomong macam-macam lagi, jelas Daniel. Ya ampun, ternyata dia selicik itu. Wajah cantiknya ternyata tidak secantik kelakuannya, kesal mama. Apa perlu kita kasih pelajaran sama keluarga Erika itu? Tanya papa. Nggak usah Pak, lagian ibu dan ayahnya tidak bersalah. Malah ibunya lah yang sudah membantu Daniel mengungkapkan kebusukan anaknya, jawab Daniel. Apaan sih papa ini? Dari tadi kerjanya mau kasih orang pelajaran terus. Papa jadi guru aja kalau hobinya kasih orang pelajaran. Omel mama yang malah membuat suami dan putranya tertawa. Hehehe, bukan gitu juga kali mah. Habis papa kesal, mereka nggak tahu apa sedang berurusan sama keluarga Kim. Mereka nggak sadar jika mengusik keluarga Kim, mereka akan mendapatkan bencana besar. Ucap papa menegaskan kekuasaan keluarganya. Hehehe, nggak kebayang papa jadi guru. Tenang Pak, Daniel bisa atasi semuanya kok. Lagian Nisa banyak mengajarkan Daniel sesuatu, bahwa semua bisa diselesaikan, bahkan hanya lewat kata-kata. Jelas Daniel lagi. Ya udah, kalau begitu nanti lusa kamu ajak dia ke sini. Mama juga penasaran, wanita seperti apa yang bisa menaklukkan putra dingin mama dan bisa mengubahnya menjadi laki-laki hangat seperti sekarang, goda mama. Ya mah, nanti Daniel ajak ke sini, tapi papa jangan sampai keceplosan sampai bilang masalah kelas dan level manusia. Nisa bisa jadi akan sedih dan menolak lamaran Daniel, teran Daniel. Masalah papamu biar mama yang atasi. Kalau papa sampai macam-macam, mama sunat 2 kali dia, ancam mama sambil memolototi suaminya dengan tangan yang membentuk seperti orang menggunting. Sang suami sampai-sampai mengambil posisi seolah melindungi senjata berharganya. Hahaha, mama serem amat sih, ucap Daniel tergelak. Iya Daniel, mamamu akhir-akhir ini nyeremin, papa sampai takut. Tadi aja papa diancam sampai mesti bantuin masak. Aduh papa. Hehehe, jadi tadi papa bantuin mama masak? Tanya Daniel seolah tak percaya. Untung cuma masak, kalau bikin kesel, mama akan suruh papamu buat cuci pakaian sekalian, saut mama dengan nada galak. Udah mah, jangan bikin papa merinding, ucap papa pura-pura takut. Mereka pun ngobrol bak keluarga bahagia. Sudah lama Daniel tak bicara sebanyak ini dengan keluarganya dikarenakan kesibukannya mengelola perusahaan. Pukul 9 malam, mama mengajak keluarga kecilnya untuk mengakhiri obrolan karena beliau memang sudah terbiasa tidur di pukul sebegini. Rasa kantuk sudah tak bisa ditahannya. Udah yuk ngobrolnya, mama udah ngantuk banget, ucap mama dengan mulut yang terus menguap, tanda beliau benar-benar mengantuk. Ya udah, kita istirahat mah, kan masih ada hari esok. Daniel juga akan lama di sininya, saut papa. Daniel pun menyetujui dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Daniel pun memikirkan sebuah ide konyol buatnya, yang mungkin buat orang lain itu hal lumrah, namun buat Daniel itu adalah ide konyol, yaitu mengirimkan pesan pada Nisa. Karena sudah lama dia tidak melakukan hal ini. Kebanyakan para wanita yang terlebih dahulu akan mengiriminya pesan atau menelponnya saat mamanya hendak menyuruhnya untuk kencan dengan wanita-wanita itu. Jangankan untuk wanita lain, pada mamanya saja Daniel tak pernah menelpon atau mengirim pesan duluan. Hanya sekali atau 2 kali dia melakukan itu. Sedangkan saat bersama Erika dulu, dia pun jarang melakukannya. Tapi sekarang, seorang gadis sederhana seperti Nisa sudah bisa merubah seorang Daniel Kim dan membuat pria itu menghubunginya terlebih dahulu. Karena Nisa sama sekali belum menelpon atau mengiriminya pesan, Daniel yang merasa kesal harus terlebih dahulu mengiriminya pesan. Sudah tidur, tulis Daniel singkat. Tak lama ada pesan balasan masuk. Belum, tadi siang sudah puas tidur, jadi susah tidur. Ada apa? Tanya Nisa balik setelah menjelaskan.
Oh gitu, kenapa nggak kirimin aku pesan? Setidaknya tanya aku di mana atau sedang apa. Jangan hanya diam, sedikit perhatian bukankah perlu, teran Daniel. Penting ya, balas Nisa lagi hanya menjawab seperlunya. Nggak juga sih, tapi bisa kan berpura-pura sedikit perhatian, ujar Daniel. Ya ampun, segitunya pengen diperhatikan. Hahaha, seru Nisa. Ih, ya udah kalau nggak mau, aku cuma mau nyampein, lusa kamu diajak mama makan malam di sini, dan minggu mama akan datang dengan lamaran, tutur Daniel. Oh, cepat banget, kiranya masih lama, 1 atau 2 bulan lagi, tahunya cuma seminggu, ucap Nisa. Memang kenapa? Bukankah katanya lebih cepat lebih baik? Nggak baik menunda hal baik, sebaiknya dilakukan secepatnya. Apa kamu masih mau berpikir lagi? Sampai kapan mesti mikir terus? Tanya Daniel sedikit kesal. Ya ampun bos, jadi orang kok ambekan banget sih. Saya kan cuma tanya, gitu aja langsung sewot bos. Hahaha, balas Nisa dengan imbuhan tulisan yang menggambarkan tawa. Gimana nggak sewot? Kamu selalu saja bikin saya kesal, balas Daniel, pura-pura kesal. Padahal dia tersenyum membayangkan Nisa tertawa. Apa iya saya begitu? Perasaan enggak deh. Hehehe, Nisa masih saja tak hentinya tertawa. Daniel yang gemas langsung saja berkirim pesan menjadi panggilan. Loh kok nelpon? Kenapa? Tanya Nisa pura-pura bingung. Emang kenapa? Nggak boleh, tanya Daniel ketus. Siapa yang bilang nggak boleh? Kan saya cuma nanya. Suka banget sih Sensi, kayak cewek tahu. Hahaha. Nisa tak bisa menahan tawanya, membayangkan wajah sang bos jika sedang kesal. Terus aja ngeledek saya. Senang ya kalau bikin orang kesal. Apa itu udah jadi hobi baru kamu? Tanya Daniel pura-pura ketus. Kayaknya sih, hehehe, canda Nisa. Udah, terserah gimana. Bisa nggak? Tanya Daniel lagi. Apanya yang bisa bos? Nisa balik bertanya, pura-pura bingung akan ucapan sang bos. Udah deh, jangan pura-pura. Kecuali kamu beneran bodoh, makanya harus dijelasin lagi, ketus Daniel.